Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya agar saya bisa berdiri di sini untuk menyelesaikan tugas UAS saya mantik. Tema yang akan saya ambil yaitu struktur dan pola dalam ilmu mantik. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu mantik. Tidak lupa juga saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Fuad Ainul Yakin selaku dosen pembimbing mata kuliah ilmu mantik, teman-teman seperjuangan atas kerjasamanya, dan semua pihak yang sudah mau direpotkan. Nama saya Laila Awalia Labiba, Fakultas Agama Islam dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 2 kelas 2B. Tidak usah berlama-lama, saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Hari ini kita akan belajar ilmu yang sering bikin orang lihat pintar hanya karena ngomongnya muter-muter, ilmu mantik. Tapi tenang, meskipun kelihatannya ribet, mantik itu bukan ilmu untuk nyari siapa yang paling jago debat, tapi untuk melatih cara berpikir yang benar dan cepat, dan juga lurus, biar kita nggak gampang ketipu atau ketipu lagi sama hoax atau sama mantan. Ilmu mantik itu seperti GPS buat akal, tapi mantik akal bisa nyasar, tanpa mantik orang bisa hilang. Ini sudah digunakan oleh para ulama besar seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan lainnya, bukan buat gaya-gayaan, tapi untuk menjaga kesucian akal dan argumen dalam memahami agama. Di sini akan mempresentasikan mengenai struktur dan pola kalimat dalam ilmu mantik. Sebelumnya, berpikir kritis dan bernalar pasti memiliki kesamaan, di mana bernalar merupakan bagian dari proses berpikir. Dalam berpikir kritis, seseorang menyadari bahwa setiap keputusan diambil memiliki dasar pertimbangan. Ketika dihadapkan pada suatu permasalahan berupa soal atau pertanyaan, individu dituntut untuk segera mencari solusi, tanpa terlalu memusingkan apakah jawabannya benar atau salah. Hal yang terpenting adalah adanya keputusan yang diambil. Jawaban yang benar tentu menjadi tujuan, namun jawaban yang salah pun tetap bermanfaat sebagai bahan refleksi dan berpengalaman berharga. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan atau guru perlu menerapkan model pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir kritis. Misalnya dalam memberikan soal-soal non-rutin. Tentu juga guru juga harus mampu mengantisipasi berbagai kesulitan yang kemungkinan akan dihadapi siswa. Nah, selanjutnya kita akan mendalami lebih dalam struktur dan pola kalimat pada ilmu mantik. Tasdik atau qadriyah dapat diartikan pernyataan yang sempurna, yang isinya mengandung kemungkinan benar atau kemungkinan salah. Pernyataan akan menjadi benar jika tepat dengan realitas dan dapat dibuktikan kecocokannya. Setiap qadriyah atau proposisi dalam logika terdiri atas 3 unsur utama, yaitu ada maudhu atau subjek, yang kedua ada mahmul atau predikat, dan yang ketiga rabita atau penghubung antara subjek dan predikat. Dalam ilmu, maudhu dapat berupa mubtada, fa'il atau naibul fa'il. Sedangkan dari sudut pandang proses penetapan hukum atau keputusan disebut mahkum alaih. Sementara itu, mahmul dalam tata bahasa Arab disebutkan sebagai khobar atau fi'il. Dan jika dilihat dari aspek pengambilan keputusan disebut mahkum bih. Adapun rabitah merupakan kata penghubung, biasanya berupa kata ganti dhamir fasal yang menghubungkan subjek dengan predikat. Contohnya dalam kalimat Zaid itu berdiri. Zaid berfungsi sebagai maudhu, berdiri, merupakan mahmul, dan kata itu menjadi rabitah yang menyambungkan keduanya. Berdasarkan jenis rabitasnya, qadriyah atau proposisi dibagi menjadi 2, yaitu ada qadriyah hamliyah atau proposisi kategoris, dan qadriyah syartiyah atau proposisi hipotesis. Yang pertama yaitu qadriyah syartiyah.
menyatakan bahwa suatu hukum tergantung pada keberadaan hukum lain. Contohnya, jika saya sembuh, saya akan berpuasa. Ciri ini terbagi menjadi dua, yaitu ada syartiyah mutasilah dan itu syartiyah mutasilah yang menunjukkan keterkaitan antara dua bagian, yaitu muqaddam dan tali, dan syartiyah munfasilah yang menunjukkan pertentangan di antara keduanya. Syartiyah mutasilah dibagi lagi berdasarkan kata penghubung atau syur, yaitu ada asyur al-kulli al-ijab, asyur al-kulli fi al-salab, asyur al-juz'i fi al-ijab, dan asyur al-juz'i fi al-salab. Sementara itu syartiyah munfasilah, syartiyah yang berdua ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada mani'ul jami' atau menolak keduanya terjadi bersamaan, ada mani'ul hulu atau menolak keduanya tidak terjadi, dan mani'ul jami' wal hulu, menolak keduanya terjadi atau tidak terjadi sekaligus. Adapun qatliyah hamiyah adalah proposisi yang menyatakan suatu ketetapan hukum tanpa bergantung pada kondisi lain. Terbagi menjadi qatliyah syahsiyah atau berlaku untuk individu tertentu. Misalnya Syafi'i pandai fikih. Dan qatliyah kuliah seperti kuliah musyawarah yang menggunakan kata semua. Contohnya semua santri tidur. Oke, yang selanjutnya adalah jenis dan pola kalimat dalam ilmu mantik. Ilmu mantik atau logika mempelajari berbagai bentuk dan pola kalimat yang disebut qatliyah atau proposisi. Kalimat-kalimat ini digunakan untuk membentuk argumen dan penalaran secara logis. Berikut ini adalah penjelasan jenis-jenis utama qatliyah dalam mantik beserta pola dan contohnya. Yang pertama itu ada kalimat universal atau kuliah, atau juga universal menyeluruh. Kalimat universal adalah pernyataan yang mencakup seluruh anggota dari suatu kelompok atau subjek. Polanya biasanya berbunyi semua A adalah B, atau setiap S adalah P. Contoh di kalimat ini adalah setiap manusia adalah makhluk hidup. Dalam ilmu mantik, bentuk ini disebut qatliyah hamliyah, kuliah mujabah, atau prosesi universal afirmatif. Jika bentuknya negatif, misalnya semua A bukan B, maka disebut qatliyah hamliyah kuliah salibah, atau proposisi universal negatif. Jenis yang kedua yaitu ada kalimat partikular atau juz'iyah. Kalimat partikular adalah pernyataan yang hanya berlaku untuk sebagian anggota subjek. Pola kalimat ini dapat berbunyi sebagian A adalah B, atau ada A yang B. Sebagai contoh, sebagian manusia adalah penulis. Dalam istilah mantik, kalimat ini disebut qatliyah hamliyah jaz'iyah mujabah, atau prosesi partikular afirmatif. Sedangkan bentuk negatifnya seperti sebagian A bukan B disebut qatliyah hamliyah juz'iyah salabiyah, atau prosesi partikular negatif. Yang ketiga adalah kalimat negatif. Kalimat negatif digunakan untuk menolak adanya hubungan antara subjek dan predikat. Dalam bentuk universal, pola kalimatnya adalah tidak ada A yang B atau semua A bukan B. Contohnya, tidak ada manusia yang batu. Sedangkan dalam bentuk partikular, contohnya, sebagian manusia bukan penulis. Dalam mantik, semua bentuk ini masuk ke dalam kategori qatliyah salibah atau prosesi negatif, baik yang universal maupun partikular. Yang keempat ada kalimat bersyarat atau kondisional. Kalimat bersyarat menyatakan hubungan sebab akibat atau keterkaitan antara dua pernyataan. Polanya adalah jika A maka B. Contoh, jika matahari tenggelam maka hari ini menjadi malam. Dalam ilmu mantik, bentuk kalimat seperti ini disebut qatliyah syartiyah mutasilah, yaitu proposisi bersyarat konjuktif atau implikatif yang menunjukkan hubungan langsung antara dua hal. Oke, jenis yang kelima dalam ilmu mantik adalah kalimat disjungtif. Kalimat disjungtif menyatakan adanya pilihan antara dua atau lebih pernyataan. Polanya adalah A atau B. Contohnya, angka itu ganjil atau genap. Dalam mantik, kalimat ini disebut qatliyah syartiyah munfasilah, yaitu proposisi bersyarat disjungtif. Disjungsi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada disjungsi eksklusif dan disjungsi inklusif. Disjungsi inklusif di mana hanya salah satu pernyataan yang benar. Contohnya,
manusia hidup atau mati, tidak bisa keduanya sekaligus. Lalu ada disjungsi inklusif, di mana salah satu atau keduanya bisa benar. Contohnya, puasa ada yang wajib atau sunnah. Jadi, dari pernyataan saya di atas tadi, struktur dan pola-pola dan juga ada jenis dapat disimpulkan bahwa tasdik atau qadhiyah dalam ilmu mantik berupa pernyataan yang sempurna yang mengandung kemungkinan benar atau kemungkinan salah, bergantung pada kesesuaiannya dengan realitas. Qadhiyah terdiri dari 3 unsur utama, yaitu ada maudhu atau subjek, ada mahmul atau predikat, dan ada robita atau penghubung. Dalam ilmu nahwu, maudhu bisa berupa mubtada, fa'il, atau naibul fa'il. Dan dari segi penetapan hukum disebut mahkum alaih. Mahmul diistilahkan sebagai khobar atau fi'il, dan sisi pengambilan keputusan disebut mahkum bih. Adapun robita adalah kata penghubung. Biasanya berupa dhamir atau kata ganti yang menyambungkan maudhu dan mahmul. Misalnya dalam kalimat Zaid itu berdiri, kata Zaid adalah maudhu, berdiri adalah mahmul, dan itu berfungsi sebagai robita. Berdasarkan jenis robitahnya, qadhiyah dibagi menjadi 2 bentuk utama, yaitu ada qadhiyah hamliyah atau proposisi kategoris dan qadhiyah syartiyah atau proposisi hipotesis. Qadhiyah syartiyah menyatakan bahwa keberlakuan suatu hukum tergantung pada kondisi tertentu, seperti dalam ilmu kalimat, jika saya sembuh saya akan berpuasa. Jadi terbagi lagi, ada yang syartiyah mutasilah dan ada yang syartiyah munfasilah. Mutasil itu bersambung dan munfasil itu pisah dengan berbagai bentuk berdasarkan hubungan antar bagian. Sementara itu, qadhiyah hamliyah adalah proposisi yang menyatakan suatu hukum secara langsung tanpa syarat. Misalnya, Syafi'i pandai fikih, atau yang ini Syafi'i pandai fikih ini contohnya Syafi'iyah, atau semua sambil tidur. Ini merupakan contoh kuliah. Alhamdulillah, kita sudah selesai menyelami sejumput dari ilmu mantik, dari pengertian term, qadhiyah, sampai silogisme yang kadang bikin alis naik sebelah. Tapi ingat, ilmu mantik bukan sekedar ilmu debat atau ilmu pintar ngomong-ngomong. Tujuannya adalah meluruskan cara berpikir agar kita nggak mudah terjebak pada kesimpulan yang salah. Semoga setelah belajar ini kita bisa berpikir lebih runtut, lebih kritis, dan tentu lebih bijak. Biar kalau nanti berdebat kita bukan cuma pakai emosi dan caps lock, tapi juga pakai dalil dan logika. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Maaf apabila ada kesalahan perkataan atau perbuatan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya untuk menonton video ini. Kalau ada kekurangan itu dari saya yang fakir logika. Kalau ada manfaat itu dari Allah yang Maha Bijaksana. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.